Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini, hari Sabtu, tanggal 9 Safar tahun 1442 Hijriah atau 26 September tahun 2020, kita melanjutkan kajian kitab Tafsir As-Sa'di karya Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah. Melanjutkan pertemuan yang sebelumnya, kita masih dalam pembahasan surat An-Nisa, dan kali ini lanjutan pembahasannya ada di halaman 107. Di halaman 107 surat An-Nisa ayat 64 dan 65. Di sini kita perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a biiznillah walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma arsalna, tidaklah kami mengutus, mir rasulin, seorang rasul pun, illa liyuta'a biiznillah, kecuali untuk ditaati dengan izin dari Allah. Wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a biiznillah, tidaklah kami mengutus seorang rasul pun kecuali itu rasul diutus agar ditaati, itu berjalan dengan izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Walau annahum, seandainya mereka, izzalamu anfusahum, ketika mereka menzalimi diri mereka sendiri, mereka bikin dosa sama dengan mereka menzalimi diri sendiri, karena nanti yang bakal disiksa dia. Ja'uka, kemudian mereka datang kepada Muhammad. Seandainya mereka menzalimi diri mereka, ketika mereka bikin dosa, mereka bikin kesalahan, kemudian mereka mendatangimu wahai Muhammad, ini Nabi masih hidup. Fastaghfirullah, kemudian mereka beristighfar kepada Allah. Wastaghfara lahumur rasul, dan Rasul pun beristighfar untuk mereka. Mereka istighfar kepada Allah, kemudian Rasul juga istighfar kepada Allah untuk mereka, biar dosa-dosa mereka diampuni. Lawajadullaha tawwaban rahima, mereka akan mendapati Allah tawwaban, maha penerima taubat, rahiman, Allah maha penyayang. Jadi kalau mereka bikin dosa, bikin kesalahan, datang kepada Nabi, mereka istighfar,
Nabi juga nanti istighfar kepada Allah biar mereka diampuni, pasti Allah ampuni itu, karena Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Fala wa rabbika, demi Rabbmu, la yu'minun, mereka belum beriman, imannya belum sempurna. Fala wa rabbika, Allah bersumpah, Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demi Rabbmu, artinya demi Allah. La yu'minun, mereka tidak beriman, maksudnya imannya belum sempurna, atau pada hakikatnya mereka belum beriman. Hatta yuhakkimuka, sampai mereka menjadikan engkau sebagai hakim. Fima syajara bainahum, terhadap hal yang mereka perdebatkan, perselisihkan. Thumma, ini yang pertama. Jadi mereka belum beriman sampai mereka menjadikan engkau sebagai hakim terhadap hal yang mereka perselisihkan. Itu tahapan yang pertama. Tahapan yang kedua, thumma la yajidu fi anfusihim harajan. Thumma, kemudian, la yajidu, mereka tidak mendapatkan fi anfusihim, di dalam hati mereka, harajan, keberatan. Jadi hati mereka tidak keberatan. Jadi yang pertama, mereka belum beriman pada hakikatnya sampai mereka menjadikan Nabi Muhammad sebagai hakim. Yang kedua, ketika Nabi Muhammad SAW memberikan putusan, mereka tidak keberatan. Yang ketiga, yang kedua tadi, tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita, mereka tidak mendapati dalam hati mereka keberatan terhadap putusan engkau, putusan Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang ketiga, wa yusallimu taslima, dan mereka menerima dengan sepenuh hati, menerima dengan sepenuhnya. Jadi di sini ada dua ayat, ayat 64 dan 65. Di ayat 64 Allah mengatakan tidaklah setiap rasul itu diutus kecuali untuk ditaati, itu berjalan atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalkannya mereka bikin dosa, kemudian mereka datang kepada Nabi Muhammad SAW, lalu mereka istighfar dan Nabi Muhammad juga istighfar buat mereka, maka pasti mereka akan mendapati Allah menerima taubat mereka. Allah Maha Penyayang. Kemudian di ayat berikutnya Allah mengatakan pada hakikatnya mereka belum beriman sampai mereka melakukan tiga hal. Yang pertama, mereka menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai hakim. Yang kedua, mereka tidak keberatan terhadap putusan Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, mereka menerima sepenuh hati. Penjelasannya bisa diperhatikan di halaman 108. Di sini kita perhatikan disebutkan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita, kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, Allah mengabarkan kepada kita tentang sesuatu di mana diantaranya mengandung perintah dan anjuran. Apa isi perintah dan anjurannya? Isinya adalah agar kita taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar kita tunduk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dalam ayat ini Allah mengatakan, "Wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a biiznillah." Tidaklah kami mengutus setiap rasul kecuali untuk ditaati. Itu berjalan atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Allah mengabarkan kepada kita tentang sesuatu yang dimana di situ mengandung perintah dan anjuran. Isi perintahnya agar kita menaati Rasulullah SAW. Isi anjurannya agar kita tunduk kepada Rasulullah SAW. Kemudian yang berikutnya disebutkan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, dalam ayat ini Allah juga mengabarkan bahwasannya tujuan dari diutusnya para rasul, tujuannya adalah agar mereka ditaati, agar mereka dipatuhi oleh
manusia, dipatuhi oleh orang-orang. Nah, yang mana para rasul tersebut itu diutus kepada mereka dalam segala perkara yang diperintahkan dan yang dilarang. Jadi rasul datang menjelaskan yang diperintah tuh ini, yang dilarang tuh ini. Kemudian juga tujuan yang lain agar para rasul itu dihormati. Bagaimana bentuk penghormatannya? Bentuk penghormatannya adalah penghormatan seseorang yang ditaati oleh orang yang menaati. Artinya penghormatan yang wajar saja, tidak berlebihan kepada rasul tersebut. Karena para ulama menyebutkan ternyata di antara sebab kesyirikan adalah berlebihan kepada orang saleh, dan itu sudah terbukti sejak zaman Nabi Nuh alaihi salam. Ketika di sana ada 5 orang saleh, kemudian datang setan menyerukan agar 5 orang saleh ini dibuatkan patung. Tujuannya untuk mengingat kebaikan mereka, sehingga kita bisa sampaikan kepada anak cucu kita, kalian harus contoh 5 orang saleh ini patung-patungnya. Itu tahap awal. Setelah orang di kala itu udah pada meninggal, kemudian datang generasi berikutnya meninggal, terus datang generasi berikutnya udah agak jauhan, setan datang lagi bilang, dulu orang tua kita kalau mau minta apa-apa kepada Allah lewat orang soleh ini. Akhirnya mereka pun berdoa kepada orang soleh itu. Kemudian muncul perkataan kalau kita pengen apa-apa kepada Allah lewat mereka, karena mereka orang dekat kepada Allah, dan seterusnya, sehingga terjadilah kesyirikan. Maka ini juga diantara nasihat para ulama, sebaiknya foto-foto orang-orang soleh kita amankan sejak sekarang. Jangan kita taruh di dinding rumah, takutnya besok-besok kita udah meninggal, nanti datang orang kagak ngerti bilang macam-macam tentang orang-orang soleh itu. Di antaranya nanti akan muncul perkataan, ini orang soleh, si fulan namanya, asalnya dari sini, dulu atau masa hidupnya dia bisa nembus tembok. Muncul kalimat-kalimat yang tidak sedap. Nanti muncul lagi orang mengatakan, ini orang soleh, dulu rajin berzikir sehari seperti dia punya kehebatan, bisa keluar air dari tangannya. Muncul lagi kalimat yang tidak sedap. Maka dari itu nasihat para ulama, amankan foto orang-orang soleh di rumah-rumah kita dari sekarang. Kenapa? Takutnya ntar besok kan kita udah meninggal, muncul kalimat-kalimat yang aneh-aneh dari orang-orang. Mungkin dari pihak keluarga, atau mungkin dari orang-orang yang datang, sehingga lebih mudah memberikan syubhat, pikiran macam-macam kepada keluarga kita, karena kita sendiri yang ngasih sarana begitu. Maka dari itu diamankan. Belum lagi ada hadis menyebutkan bahwa malaikat rahmat tidak masuk ke rumah-rumah yang di dalamnya ada foto-foto. Itu foto orang soleh. Sama juga foto pernikahan, ya, foto pernikahan juga sama. Khawatir ada omongan macam-macam tentang foto itu, maka lebih baik diamankan dari sekarang, dan itu yang lebih selamat insyaallah. Jadi firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a bi iznillah." Tidaklah kami mengutus seorang rasul pun kecuali untuk ditaati atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti di sini ada informasi dari Allah yang dimana di dalamnya terkandung agar kita taat kepada Rasulullah SAW, agar kita tunduk kepada Rasulullah SAW. Dan memang tujuan puncak dari diutusnya seorang Rasul itu agar ditaati. Ketaatan seperti apa? Ketaatan yang normal, ketaatan yang wajar, tidak berlebihan. Bahkan di kajian kitab Tauhid pertemuan terakhir kemarin di hari Ahad pekan ketiga, yang biasa kita ketemu di pekan 1 dan 3 ba'da maghrib hari Ahad, itu kita sebutkan bahwasannya isyarat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasannya beliau adalah abduhu wa rasuluhu. Kemudian Nabi Isa juga abduhu wa rasuluhu. Dua kata ini adalah kata kunci. Yang pertama abduhu, hamba Allah, kemudian rasuluhu, utusan Allah. Hamba Allah ini kata kunci sebagai sanggahan
buat mereka yang berlebihan kepada Nabi Muhammad SAW, ketahuilah beliau hanya seorang hamba. Kemudian rasuluhu, ini utusan Allah, sebagai sanggahan kepada mereka yang mencela Nabi Muhammad SAW, ketahuilah jangan dicela karena beliau adalah rasuluhu, utusan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita menyikapinya tengah-tengah. Ya Allah memerintahkan agar ditaati. Apa perintah yang datang ditaati, apa larangan yang datang ditinggalkan. Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Ini dalam konteks ayat yang lain. Apa saja yang datang dari Rasul maka ambil, laksanakan, bentuk perintah diterima. Kemudian apa saja yang dilarang maka tinggalkan. Kemudian bentuk taatnya normal-normal saja, sebagaimana orang yang menaati perintah dan yang menaati untuk menjauhi larangan. Kemudian di kalimat berikutnya, masih di paragraf yang pertama, lanjutannya adalah ayat ini mengandung penetapan akan keterpeliharaan para rasul dari kesalahan dalam perkara yang mereka dakwahkan dari Allah dan pada apa yang mereka perintahkan kepadanya, serta apa yang mereka larang darinya. Jadi di sini kalau kita lihat-lihat, ternyata ayat ini ada kandungan maksum. Maksum itu artinya apa? Maksum itu artinya selamat dari kesalahan. Jadi bahwasanya Rasul yang diutus itu kagak ada salahnya. Dalam hal apa saja? Yang pertama, dalam hal yang mereka dakwahkan. Mereka mendakwahkan apa? Itu dakwahnya benar semua, kagak ada salah-salahnya. Kemudian yang kedua, dalam hal yang mereka perintahkan. Mereka memerintahkan apa? Itu kagak ada salahnya, semua perintahnya benar. Kemudian yang ketiga, dalam hal yang mereka larang. Apa sih yang dilarang sama para rasul? Maka itu semuanya benar, nggak ada yang salah. Dari mana isyarat ini ada? Dari mana kandungan ini ada? Sebabnya adalah lanjutannya, Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan untuk taat kepada mereka secara mutlak. Allah mengatakan, wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a biiznillah. Para rasul itu tidak diutus kecuali untuk ditaati. Allah mengatakan ini secara mutlak. Berarti apa? Berarti apa yang didakwahkan oleh rasul itu benar semua. Apa yang diperintah oleh rasul itu benar semua. Apa yang dilarang oleh rasul itu benar semua. Kenapa? Karena maksum, artinya tidak ada salah-salahnya itu dalam hal yang didakwahi, dalam hal yang diperintahkan, dalam hal yang dilarang. Makanya kalau kita dengar hadis Nabi SAW dikit aneh buat kita, udah nggak usah aneh, itu sudah benar semua isinya. Kadang-kadang aneh buat kita, belum nyampe ke pemahaman kita, maka kita butuh penjelasan para ulama. Insya Allah setelah mendapatkan penjelasan para ulama akan puas kita. Ya kayak misalkannya ada kejadian haditsatul ifki ketika Aisyah radhiyallahu anha difitnah berzina. Maka kayaknya kalau nyampe ke telinga kita didengarnya nggak enak, sehingga kita butuh penjelasan para ulama bagaimana detail ceritanya itu kejadian. Atau misalkannya kita pernah dengar ada kalimat menyebutkan bahwasannya Jibril itu salah alamat, harusnya yang dapat wahyu adalah Ali bin Abi Thalib, bukan Nabi Muhammad SAW. Kita kalau dengar kayaknya nggak enak itu kalimat. Maka kita butuh penjelasan para ulama. Ternyata ini fitnah yang digembor-gemborkan oleh orang Syiah. Nah ini, kadang-kadang ada orang yang tidak senang terhadap Islam sehingga menuduh Al-Quran macam-macam, menuduh As-Sunnah macam-macam, menuduh Nabi Muhammad SAW macam-macam. Sehingga orang mengatakan Nabi Muhammad istrinya lebih dari 4. Ini menunjukkan Nabi Muhammad begini dan seterusnya. Ini kalimat-kalimat yang tidak enak, padahal tidak demikian. Nah itu syubhat-syubhat yang mereka berikan. Pokoknya
yang namanya Rasulullah itu sudah mutlak, semuanya benar, karena Allah mengatakan wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a biiznillah. Rasul mana saja yang diutus itu tidak diutus kecuali untuk ditaati. Lihat lanjutannya, sekiranya mereka tidak maksum, ya, kalau mereka tidak maksum, kalau mereka tidak selamat dari kesalahan, pastilah mereka tidak akan mensyariatkan apa yang salah. Pastilah mereka tidak akan mensyariatkan apa yang salah. Di sini bukan mereka, ya. Pastilah Allah, ya, pastilah Allah tidak mensyariatkan apa yang salah. Artinya apa? Allah ini kan suruh ditaati itu Rasul, ya, suruh ditaati itu Rasul. Nah, kalau Allah yang nyuruh berarti semuanya sudah benar, sudah. Ya, kalau Allah yang nyuruh berarti semuanya sudah benar. Dalam ayat yang lain mengatakan apa? Man ata'ar rasul faqad ata Allah. Barang siapa yang taat kepada Rasul sama dengan dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi di sini disebutkan, ya, di sini disebutkan kalau misalkannya mereka tidak maksum, pasti mereka akan mensyariatkan sesuatu yang salah kalau mereka tidak maksum, tidak terlepas dari kesalahan. Sementara mereka maksum, ya, sementara mereka maksum, sehingga mereka tidak mungkin mensyariatkan sesuatu yang salah. Itu sisi pertama. Sisi yang kedua, Allah memerintahkan hal tersebut secara mutlak. Allah memerintahkan agar taat kepada Rasul secara mutlak. Jadi di sini kita lihat ada dua sisi. Yang pertama, kalau para Rasul itu tidak maksum, mesti mereka bakal merintahin yang salah. Tapi kan para Rasul itu kan maksum, nggak ada salah-salahnya. Makanya apa yang didakwahi benar, apa yang diperintah benar, apa yang dilarang juga benar. Kemudian yang kedua, Allah juga memerintahkan agar orang itu taat kepada Rasul. Maka ini menunjukkan apa yang didakwahkan benar, yang diperintah benar, yang dilarang juga benar. Ya, jadi demikian. Wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a. Sebetulnya baru sampai situ. Ya, wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a. Tidaklah kami utus Rasul itu kecuali untuk ditaati. Berarti di situ ada beberapa isyarat yang tadi disebutkan. Yang pertama, kita harus taat kepada Rasul. Nah, kita harus taat kepada Rasul, kita harus tunduk. Apa yang diperintah, apa yang dilarang, maka kita taati. Bagaimana bentuk taatnya kita? Taatnya normal saja. Ya, macam taat ketika ada perintah, ketika ada larangan. Sampai di situ saja. Tidak berlebihan, tidak. Kemudian yang kedua, di sini ada isyarat bahwasannya seorang Rasul itu maksum. Maksum, terbebas dari kesalahan. Apa yang mereka sampaikan ini maksum. Apa yang mereka perintahkan itu maksum. Apa yang mereka larang juga maksum. Karena memang Allah perintahkan demikian. Dan kalau mereka tidak maksum, mesti apa yang mereka perintahkan ada salah-salahnya. Tapi tidak, mereka itu maksum. Mereka tidak ada salah-salahnya. Yang didakwahin nggak ada salah-salahnya, yang diperintah, yang dilarang juga nggak ada salah-salahnya. Dan Allah juga memerintahkan demikian agar seorang itu menaati Rasul. Itu yang dimaksud kalimat yang pertama, wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a. Lanjutannya biiznillah, dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada beberapa isyarat. Yang pertama, bahwasannya ketaatan seseorang yang dia mau menerima apa yang dikabarkan dari Rasul, dia mau menerima apa yang diperintahkan dari Rasul, dia mau menerima apa yang dilarang dari Rasul, itu semua sumbernya adalah takdir. Sumbernya adalah qada dan qadar. Seperti kita lihat orang-orang kafir di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Jahal, Abu Lahab, dia
menolak apa yang datang dari Rasul berupa informasi, berupa perintah, berupa larangan. Nabi mengatakan, di antara kedua tanganku ada siksa yang pedih. Kalian harus masuk Islam semuanya. Ada orang-orang yang masuk Islam, ada yang tidak masuk Islam. Sekarang kita berbicara orang yang masuk Islam, macam Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, Umar bin Khattab radhiyallahu an, dan sahabat-sahabat yang lainnya. Mereka bisa seperti itu. Sebab yang pertama adalah karena takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mengatakan biiznillah. Wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a biiznillah. Tidaklah rasul itu diutus kecuali untuk ditaati, tapi atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang bisa menerima kabar dari Rasul, orang bisa taat sama Rasul, orang bisa ninggalin apa yang dilarang oleh Rasul, itu atas izin dari Allah. Artinya kalau ditakdirin sama Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, isyarat ini menunjukkan bahwa di dalam ayat ini, di dalam ayat ini ada penetapan takdir. Ada penetapan takdir. Karena Allah mengatakan dalam ayat ini itu atas izin dari Allah. Jadi yang pertama, orang bisa taat sama Rasul, orang bisa percaya apa yang datang dari Rasul, orang bisa ninggalin yang dilarang sama Rasul, itu atas izin dari Allah kalau dia ditakdirkan oleh Allah. Terus yang kedua, ayat ini sama dengan menetapkan qada dan qadar. Kita tidak mengingkari qada dan qadar. Kita tidak mengingkari takdir Allah. Ya, karena orang bisa begitu memang karena takdir dari Allah. Kemudian yang ketiga, ayat ini menunjukkan anjuran untuk kita minta tolong kepada Allah. Karena apa? Karena yang nakdirin adalah Allah. Kita minta tolong agar kita bisa istiqomah. Kita minta tolong kepada Allah agar kita bisa menerima apa yang datang dari Nabi Muhammad SAW, agar kita bisa menjalankan perintah yang datang dari Nabi Muhammad SAW, agar kita bisa meninggalkan larangan yang datang dari Nabi Muhammad SAW. Kadang-kadang mungkin beberapa masalah dalam syariat ini menurut kita agak berat mungkin, maka kita minta kepada Allah agar kita diringankan untuk menjalankan itu. Kenapa? Karena Allah mengatakan biiznillah, itu bisa terrealisasi atas izin dari Allah. Makanya kita minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa menerima apa yang datang dari Rasul, kita bisa merealisasikan perintah Rasul, dan kita bisa meninggalkan larangan Rasul. Kadang-kadang kita berat untuk meninggalkan sesuatu. Makanya di antara solusinya kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, kata-kata biiznillah ini menunjukkan bahwasannya yang namanya orang itu dia tidak bakal bisa melakukan ketaatan kepada Rasul kecuali kalau dia ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekali lagi kita ulangi. Allah mengatakan, tidaklah kami mengutus Rasul kecuali untuk ditaati atas izin dari Allah atau dengan izin dari Allah. Nah, kata-kata dengan izin dari Allah ini mengandung beberapa isyarat. Isyarat yang pertama, bahwasanya orang bisa taat kepada Rasul itu atas izin dari Allah. Kalau Allah tidak mengizinkan, nggak bakal dia bisa taat kepada Rasul. Berapa banyak orang di tengah-tengah masyarakat kita yang dengar hadis, yang dengar ajaran Nabi Muhammad SAW, tapi sama dia ditolak. Padahal kita udah belajar, mungkin kita udah belajar beberapa bulan, kita udah belajar beberapa tahun, kita udah yakin banget itu benar gitu. Tapi kok dengan mudahnya orang ini ketika dengar hadis itu menolak. Maka kita harus ingat, dia bisa menerima kalau dapat izin dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti saya dari kecil itu taunya jenggot itu sunnah Nabi. Saya dari kecil dengan berbagai hadis, dengan berbagai pelajaran, taunya saya jenggot itu sunnah Nabi. Saya pernah mengajar di sebuah sekolah. Di sekolah itu, di suatu hari ketika saya datang untuk upacara,
Maka ada salah seorang salah seorang yang mengajar mengatakan kepada saya, "Pak, Allah itu indah. Allah suka yang indah-indah. Cukur jenggotnya Pak, rapiin." Saya aneh gitu. Sementara yang saya tahu jenggot itu sunnah, maka dia dengan gampangnya kok nolak itu gitu. Maka kita harus ingat, orang bisa nerima perintah yang datang dari Rasul, kayak memelihara jenggot itu perintah. Dalam hadis Nabi mengatakan, "Ajizu syawarib wa ahful liha." Rapikan kumis, biarkan jenggot, seperti itu. Ini kan perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, orang nggak semua bisa nerima itu. Tapi ada juga yang dia bisa menerima, cuma memang dia belum bisa merealisasikan. Ya, seperti ada seseorang datang, "Ya Ustadz, saya tahu jenggot itu sunnah, cuma di kantor saya begini begitu dan seterusnya." Atau saya pernah dengar di sebagian negara, ada salah seorang yang diminta untuk menjemput beberapa syekh yang datang dari negara mana begitu di bandara. Ketika menjemput syekh itu, bayangan di kepalanya syekh itu jenggotnya lebat. Ternyata jenggotnya halus. Padahal dikenal ini syekhnya syekh ahlus sunnah, masya Allah, syekhnya hafal Quran, seorang yang alim. Kemudian ketika ditanya, syekhnya bilang, "Di daerah kami orang kalau jenggotan itu ditangkap-tangkapin di penjara." Gitu. Sehingga ya seperti itu. Artinya kita tidak menafikan jenggot itu sunnah, cuma kadang-kadang ada orang nyukur jenggot dengan alasan-alasan yang wallahu alam, nanti dia akan ketika ditanya oleh Allah dia udah siap jawab begitu kan. Walaupun ada orang yang masya Allah mungkin kita nggak tahu ya, di beberapa negara orang jenggotan ditangkapin dia tetap jenggotan walaupun ditangkap, ada juga mungkin ya, wallahu alam. Tapi yang jelas di sini kita ingin sampaikan bahwa orang bisa menerima perintah Rasul, orang bisa meninggalkan larangan Rasul itu atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah nggak ngizinin, orang bakal begitu sudah. Kemudian yang kedua, ini membuktikan bahwa ternyata takdir Allah itu ada. Ternyata ada namanya qada dan qadar. Ada orang-orang yang tidak percaya kepada takdir, ini tidak benar. Maka di sini Allah mengatakan itu atas izin dari Allah. Orang bisa menerima apa yang datang dari Rasul, perintahnya, larangannya. Ini menunjukkan ada takdir Allah itu. Karena itu bisa berjalan sesuai dengan takdir Allah. Allah nakdirin atau tidak. Kemudian yang ketiga, ini menunjukkan bahwa kita harus minta tolong kepada Allah, karena yang nakdirin itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita harus minta tolong kepada Allah, karena yang menakdirkan adalah Allah. Barangkali orang yang hartanya banyak, setelah dihitung-hitung 2,5% dari zakatnya ternyata 50 juta. Mungkin dia mikir-mikir berat ngeluarin 50 juta. Maka dia berdoa kepada Allah, "Ya Allah, beri kelapangan di hati saya biar bisa menerima ini takdir. Karena tanggal sekian saya harus ngeluarin. Sementara sudah cair, harta udah ada di rumah. Ya, biar diringankan." Minta kepada Allah Subhanahu wa taala dan insya Allah bisa. Dan para ulama juga ngasih solusi ketika kita bermuamalah terkait masalah zakat ini. Para ulama ngasih solusi, anggap kita sedang transaksi dengan Allah Subhanahu wa taala sehingga ringan. Ya, kadang-kadang ada orang-orang yang kita kasih fulus tapi dia tidak ada terima kasihnya sama kita. Kadang-kadang seperti itu. Walaupun memang anjurannya, nasihat buat orang ini adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yashkurullah man la yashkurun nas." Tidak dianggap orang itu berterima kasih kepada Allah kalau dia nggak pintar terima kasih sama orang. Ini nasihat buat orang yang nggak pandai berterima kasih sama orang yang udah baik sama dia. Tapi buat orang yang dia sudah mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka dia harus ingat bahwa anggap saja dia sedang transaksi dengan Allah. Sehingga masalah orang itu terima kasih apa enggak terima kasih sama kita, masa bodoh. Kita transaksinya sama Allah. Cuma nasihat buat orang yang tadi, dia harus pandai-pandai berterima kasih, karena itu sama dengan dia berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini ada anjuran kita minta sama Allah Subhanahu wa taala. Apa syariat yang berat buat kita? Para wanita misalnya, berat mereka untuk nutup aurat pakai jilbab karena dengan bahasa-bahasa belum siap ini itu, maka coba dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia usaha, dia minta kepada Allah. Bagaimana bentuk usahanya? Dia baca dalil-dalil dari Quran, dalil-dalil dari sunnah,
dia ikut pengajian sehingga termotivasi. Kalau hidupnya begitu-begitu saja, maka dia bakal begitu-begitu saja dalam kesehariannya. Kalau sholat kelewat ya udah, kemudian kesehariannya nggak jilbaban karena mungkin mereka jauh dari ilmu. Dan kita pernah sampaikan bahwa semua kunci permasalahan di masyarakat tempatnya adalah di majelis ilmu. Dengan mereka hadir di majelis ilmu, mereka akan termotivasi. Sehingga saudara-saudara kita kaum muslimin yang barangkali kita melihatnya kasihan karena mungkin para wanita tidak menutup auratnya, atau mungkin yang laki-laki juga harapan kita pada sholat ke masjid ternyata mereka enggak ke masjid misalkannya, ya mungkin diantara sebabnya mereka jauh dari ilmu sehingga mereka tidak termotivasi dengan dalil-dalil dari Al-Quran, dari As-Sunnah, maka seperti itu sudah hidupnya. Maka kita doakan mudah-mudahan mereka ke depan dapat hidayah sehingga mereka mau belajar, mau membaca kitab para ulama, maka dengan itu mereka akan termotivasi. Maka kita minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, bahwasanya orang itu tidak mungkin dia bisa menerima apa yang datang dari Rasul kecuali atas pertolongan dari Allah, kecuali atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya di halaman 108 paragraf yang kedua. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang kemurahan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah mengabarkan bagaimana baiknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana dermawannya beliau. Di sini Allah mengabarkan tentang orang-orang yang dia bikin salah tapi dia mau mengakui. Dia mau bertaubat. Dia mau minta ampun kepada Allah. Jadi ada dua yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentang baiknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat mereka yang mau ngakui kesalahannya. Kemudian yang kedua tentang orang-orang yang mau taubat, dia mau istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka, kalau mereka menzalimi diri mereka, mereka bikin dosa. Kenapa di sini dikatakan mereka menzalimi diri mereka? Karena mereka bikin dosa. Kalau mereka bikin dosa, besok di sana disiksa. Sehingga kalau di sana disiksa, sama aja menzalimi diri sendiri dengan dosa-dosanya tadi. Nah, di sini Allah menyebutkan dua. Yang pertama bagaimana baiknya Rasul, ada orang salah tapi lihat Rasul tetap minta ampun buat dia. Yang kedua Allah menyebutkan tentang orang-orang yang mereka bikin salah tapi mau bertaubat. Kalimat yang pertama Allah mengatakan walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka. Kalau sekiranya mereka menzalimi diri mereka, kemudian mereka mendatangimu, mereka menyadari kesalahan-kesalahannya, fastaghfirullah, kemudian mereka mau istighfar kepada Allah, wastaghfara lahumur rasul, dan Rasul juga mau istighfar buat mereka, lawajadullaha tawwabar rahima, maka pasti mereka akan mendapati Allah itu maha penerima taubat. Artinya apa? Kalau mereka mau begitu, pasti taubat mereka diterima, pasti dosa-dosa mereka diampuni. Itu satu sisi. Kemudian di sisi yang lain mereka akan dirahmati. Bagaimana bentuk dirahmatinya? Allah akan menerima taubat mereka. Allah akan menerima taubat mereka. Dan lebih dari itu, Allah akan memberikan taufik kepada mereka agar mereka mau menjalankan ketaatan, dan yang terakhir Allah akan memberikan pahala karena mereka sudah bertaubat. Ini bisa dilihat di halaman 108 bagian yang terakhir. Ya, di sini disebutkan di baris keempat dari bawah. Maksudnya pastilah Allah akan menerima taubat mereka dengan ampunannya atas kezaliman mereka. Ini yang pertama. Allah akan menerima taubat mereka, akan diampuni oleh Allah. Yang kedua, dan Allah merahmati mereka dengan menerima taubat mereka. Jadi Allah merahmati mereka caranya dengan menerima taubat mereka. Jadi kalau orang taubat pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, dan memberikan taufik kepadanya. Allah memberikan taufik kepadanya. Memberikan taufik apa? Orang itu jadi rajin ibadah. Orang itu jadi mudah taat. Yang keempat, serta balasan atas perbuatan itu Allah kasih pahala.
ya Allah kasih pahala. Makanya di sini di antara manfaat orang yang bertaubat, yang pertama, taubat mereka akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya yang pertama dosa-dosa mereka akan diampuni. Yang pertama dosa-dosa mereka akan diampuni. Yang kedua taubatnya diterima. Yang ketiga mereka bakal dapat hidayah taufik ngejalanin ketaatan-ketaatan yang lain. Yang keempat mereka bakal dikasih pahala. Sekali lagi, orang yang bertaubat kepada Allah akan mendapatkan 4 hal. Yang pertama, kenapa dia taubat kepada Allah? Karena banyak dosa, maka dia bakal dapat ampunan. Yang kedua, ketika dia bertaubat kepada Allah, dia bakal diterima taubatnya. Yang ketiga, ketika dia bertaubat kepada Allah, dia bakal dapat hidayah taufik ngejalanin ketaatan-ketaatan yang lain. Yang keempat, ketika dia bertaubat kepada Allah, dia bakal menerima pahala dari ibadah-ibadah yang dia lakukan. Maka jangan ragu untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang membahasakan dirinya kotor, maka dia harus ingat 4 hal ini. Dia harus bertaubat kepada Allah agar dia mendapatkan ampunan. Kemudian yang kedua, agar taubatnya diterima. Kemudian yang ketiga, agar dia dapat hidayah taufik ngejalanin ketaatan-ketaatan yang lain. Kemudian yang keempat, agar dia dapat pahala. Dengan dia bertaubat, ini diantara yang akan dia dapat 4 hal tersebut. Kemudian diingatkan oleh penulis rahimahullah di baris terakhir di halaman 108, kata-kata berikutnya diingatkan bahwasannya menemui Rasulullah SAW seperti ini adalah khusus di saat beliau masih hidup. Jadi datang kepada Rasul minta maaf begitu lah. Ini kejadiannya kayak kejadian mungkin diantara sebagian peperangan. Mereka salah, mereka ngakui salah, mereka datang kepada Rasul, kemudian mereka istighfar, Rasul istighfar, taubat mereka diterima, kemudian dosa mereka diampuni, mereka dapat hidayah taufik ngejalanin ibadah-ibadah yang lain, kemudian dapat pahala. Nah, datang kepada Rasul ini berlaku ketika beliau masih hidup. Kenapa? Karena konteks ayat tersebut itu menunjukkan demikian, menunjukkan bahwasanya mereka bikin salah datang ke Rasul ketika Rasul masih hidup. Kemudian juga sisi yang lain, ya, bahwasanya permohonan ampunan Rasul, artinya istighfar dari Rasul itu untuk mereka tidak mungkin terjadi kecuali ketika Rasul masih hidup. Adapun setelah beliau meninggal, maka sesungguhnya tidaklah boleh meminta kepadanya sesuatu pun. Bahkan hal itu adalah suatu kesyirikan. Jadi di sini kan Allah mengatakan mereka bikin dosa kemudian datang kepada Rasul. Nah, kita bikin dosa jangan datang kepada kuburan Nabi. Kemudian kita ngomong apa di sana begitu kan? Jangan dikira Rasul minta ampun buat kita, kemudian kita istighfar sama Allah juga diterima, tidak. Kalau seperti itu untuk sekarang ini bahkan namanya bentuk kesyirikan, ya, bentuk kesyirikan. Makanya itu tidak berlaku sekarang. Ini lagi ngomongin orang dulu. Contoh, ya, orang munafik di kala perang Tabuk. Ya, perang Tabuk udah jauh-jauh perang tapi nggak jadi perang, tapi mereka tetap dapat pahala perang. Nah, ketika Nabi pulang ke Madinah, orang munafik itu rame pada datang ke masjid. Mereka pada minta maaf. Kemudian Rasul pun memaafkan, kemudian urusan selesai. Walaupun mereka keluar dari masjid munafik lagi begitu kan. Ini bisa pada zaman Nabi datang ke Rasul kalau punya dosa, kemudian dia istighfar, Rasul istighfar, kemudian taubat dia diterima, dia dapat hidayah taufik dari Allah, dapat pahala. Ini ketika Rasul masih hidup. Tapi kalau mungkin kita ngerasa banyak dosa, atau seorang yang ngerasa banyak dosa, kemudian dia umroh, haji, datang ke kuburan Nabi, kemudian dia ngomong apa, pikirnya dia Rasul akan istighfar buat dia, ini tidak benar. Karena Rasul sudah meninggal, nggak mungkin lagi memberikan istighfar kepada dia. Beda sama sholawat. Tentang sholawat, Nabi mengatakan, man shalla alayya marratan wahidatan sallallahu alaihi biha asyara. Barang siapa yang bersalat kepadaku 1 kali, Allah akan bersalawat kepada dia 10 kali. Dalam hadis yang lain, disebutkan bahwa sholawat yang diberikan kepada Nabi SAW itu akan dihadirkan
oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan Nabi SAW akan diterima. Kalau seperti ini lain cerita dengan yang dimaksud. Adapun yang dimaksud istighfar, Nabi beristighfar ini berlaku hanya dikala beliau masih hidup. Kemudian yang terakhir di halaman 109. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah bersumpah dengan dirinya, fala wa rabbika la yu'minun tadi. Demi Tuhanmu mereka pada hakikatnya belum beriman. Sampai kapan? Sampai mereka menjadikan engkau sebagai hakim terhadap hal yang mereka perselisihkan. Ya, sampai mereka menjadikan engkau sebagai hakim terhadap hal yang mereka perselisihkan. Ini tentunya dalam hal-hal yang disepakati. Lihat di baris kelima, dalam hal-hal yang disepakati. Jadi kalau ada hal yang perkara yang disepakati, jadikan Nabi sebagai hakim, mesti ada jawabannya. Dan itu mesti ada di Quran, mesti ada di As-Sunnah terhadap hal-hal yang disepakati. Tapi kalau masalah khilafiyah ini lain. Masalah khilafiyah lain. Tapi hal-hal yang disepakati mesti ada jawabannya di Quran Sunnah, ada sandarannya. Kemudian kembali kepada Quran Sunnah itu tidak cukup. Akan tetapi apa? Akan tetapi harus ada yang kedua. Yang kedua yaitu tidak kepaksa. Yang kedua yaitu tidak kepaksa. Artinya apa? Artinya dia kembali kepada Quran Sunnah itu dia hatinya nggak dongkol, tapi betul-betul dia dari hati pengen balik ke Quran Sunnah ketika ada masalah-masalah perkara-perkara yang diperselisihkan, tapi dalam masalah-masalah yang disepakati. Kemudian lihat yang berikutnya, dan kondisi mereka saat berhukum kepada beliau adalah dengan asumsi bahwa itulah yang paling benar. Kemudian tidaklah cukup juga berhukum kepada beliau itu hingga mereka menerima keputusan beliau dengan penerimaan yang baik, kelapangan dada, ketenangan jiwa, dan ketundukan yang lahir maupun yang batin. Maka perlu diperhatikan bahwa berhukum adalah dalam aspek keislaman. Jadi ketika dia mau berhukum sesuai dengan Quran Sunnah, dia menerima itu istilahnya Islamnya. Sedangkan tidak adanya keberatan dalam menerima putusan adalah aspek keimanan. Ketika dia lapang dada menerima hukum tersebut, berarti dia iman ini, derajat yang kedua, yaitu derajat iman. Adapun penerimaan adalah aspek keihsanan. Ketika dia mau menerima berarti sama dengan ihsan. Kita pernah sebutkan pembahasan tentang tingkatan agama. Ada Islam, ada iman, ada ihsan. Islam belum tentu iman. Iman belum tentu ihsan. Tapi kalau sudah ihsan, udah otomatis iman dan Islam. Nah, di sini gambaran Islamnya apa? Gambaran Islamnya dia mau kembali kepada Quran dan Sunnah. Ketika mau kembali kepada Quran dan Sunnah berarti dia Islam, berserah diri. Kemudian yang kedua, gambaran iman. Gambaran imannya adalah dia ketika kembali kepada Quran Sunnah dia tidak keberatan, berarti dia iman. Kemudian yang ketiga, gambaran ihsan di mana ketika kembali kepada Quran Sunnah dia menerima lapang dada. Maka kalau kita kembali kepada Quran Sunnah itu kita udah Islam. Kemudian ketika kita tidak keberatan berarti kita iman. Kemudian ketika kita senang kembali kepada Quran Sunnah berarti kita ihsan. Itu maksudnya. Maka barang siapa yang menyempurnakan tingkatan-tingkatan tersebut, maka sesungguhnya ia telah menyempurnakan semua tingkatan-tingkatan agama. Dan barang siapa yang meninggalkan sikap berhukum yang tersebut dalam ayat ini dan tidak konsisten terhadapnya, maka ia adalah kafir. Dan barang siapa yang meninggalkannya dengan konsisten, maka hukumnya adalah sama seperti orang-orang yang semisalnya dari pelaku-pelaku kemaksiatan. Jadi di sini ada tiga yang disebutkan. Yang pertama, kalau sempurna berarti bagus. Ketika dia mau kembali kepada Quran Sunnah, kemudian tidak keberatan, kemudian dia senang lapang dada, berarti Islam, iman, ihsan dapat semua. Kemudian yang kedua, kalau dia tidak mau kembali kepada Quran Sunnah selama-lamanya dan dia keberatan, dia nggak senang kepada Quran Sunnah, ini kafir. Kemudian yang ketiga, kalau dia kembali kepada Quran Sunnah, kemudian dia
keberatan, dia tidak keberatan, tapi dia tidak senang. Kan harusnya tiga-tiganya tuh. Dia cuma satu doang misalnya, kembali kepada Quran Sunnah. Keberatan iya, dan dia tidak senang. Berarti ini dia Islam, tapi pada tingkatannya kurang sempurna. Atau cuma dua saja, dia kembali kepada Quran Sunnah, akan tapi dia oke, dia tidak keberatan, tapi dia nggak senang. Cuma dia nggak keberatan, tapi dia nggak senang, nggak terima lapang dada, begitu kan? Maka ini yang dikatakan di bagian akhir. Sama seperti orang-orang yang semisalnya dari pelaku-pelaku kemaksiatan. Maka dari itu kesimpulannya adalah ketika orang mau kembali kepada Quran Sunnah kemudian dia melakukan tiga hal, kembali kepada Quran Sunnah, tidak keberatan, lapang dada, berarti sempurna. Akan tapi kalau kembali kepada Quran Sunnah kemudian dia keberatan, tidak lapang dada, berarti ini fasik. Berarti dia fasik, seperti pelaku-pelaku maksiat secara umum. Atau dia mau kembali kepada Quran Sunnah, dia tidak keberatan, tapi dia nggak ada senang-senangnya. Ini juga sama, tidak benar. Yang benar bagaimana? Dia mau kembali kepada Quran Sunnah, kemudian dia tidak keberatan dan dia nerima. Sebagaimana orang-orang yang mendapatkan hidayah, oh ternyata ini ada dalilnya di Quran Sunnah. Akhirnya dia tidak keberatan dan dia nerima, dan dia merealisasikan dengan senang hati, dan itu yang diinginkan. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita bahas. Jadi kesimpulan ayat ini adalah yang pertama, bahwasanya para rasul itu diutus untuk ditaati dengan ketaatan yang pantas, dan itu berjalan atas izin dari Allah. Tidak mungkin orang bisa taat dengan rasul, kepada rasul, kecuali atas izin dari Allah. Ini menunjukkan ada penetapan takdir, dan jangan lupa kita minta tolong kepada Allah agar kita bisa menerima apa yang datang dari rasul. Kemudian yang kedua, Allah menyebut bagaimana baiknya Nabi Muhammad ketika ada orang yang salah, kemudian datang kepada beliau, istighfar kepada Allah, dan Rasulullah juga istighfar buat mereka. Akhirnya dosa mereka diampuni, mereka dapat hidayah taufik, mereka bisa jadi orang benar, dapat pahala, dan seterusnya. Kemudian Allah juga memuji orang-orang yang mau mengakui dosa-dosanya, dan Allah mengatakan pasti mereka akan dapati Allah nerima taubat mereka. Jadi jangan sedih buat orang yang banyak dosa, taubat kepada Allah pasti taubatnya diterima. Tidak ada dosa yang tidak diampuni selama orang masih hidup. Beda kalau dia udah mati tapi kafir, ada dosa yang tidak diampuni, dosa syirik. Tapi selama orang masih hidup, dosanya apa aja, kotornya kayak apa, bisa bersih dia. Ketika dia istighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan tunjuki dia, Allah akan kasih hidayah taufik, dia melakukan ketaatan-ketaatan yang lain. Dan yang terakhir, tidak sempurna iman seseorang kecuali melakukan tiga hal. Yang pertama, dia mau kembali kepada Quran Sunnah dengan pemahaman yang benar tentunya. Yang kedua, dia tidak keberatan. Yang ketiga, dia senang merealisasikannya. Ketika ada orang yang tiga-tiganya nggak mau, berarti dia kafir. Ketika ada orang yang cuma salah satu atau salah dua saja dari tiga ini, berarti dia tidak sempurna. Dia bermaksiat kepada Allah disesuaikan dengan porsinya. Maka jadilah kita orang yang melakukan tiga hal ini. Kita mau kembali kepada Quran Sunnah. Kalau kita salah, coba kita cek di Quran Sunnah seperti apa. Kemudian yang kedua, kita jangan keberatan. Dan yang ketiga, kita senang-senang aja. Oh ternyata seperti itu loh. Jangan kita ngerasa kalah, ya. Jangan kita ngerasa berat dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira ini yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Insyaallah lanjutannya ini kita ketemu pada Sabtu yang berikutnya, libur dulu karena pekan pertama. Sabtu yang selanjutnya lagi insyaallah. Jadi Sabtu besok kita ketemu hari Ahad pada maghrib insyaallah. Hari Sabtu pada subuh kita libur sebagaimana biasa. Sabtu pekan pertama libur, dan kita ketemu lagi Sabtu pekan kedua insyaallah. Di sini kita lanjutkan di ayat yang berikutnya, ayat 66 sampai ayat 68. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari saya pribadi. Barakallahu fikum. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Ini sudah masuk waktu syuruk. Saya kira ditutup saja. Kalau ada pertanyaan langsung ketemu saya setelah ditutup atau setelah sholat syuruk. Barakallahu fikum.
hadza subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.